Aksi teror yang terjadi di kawasan Kampung Melayu, Jakarta pada 24 Mei 2017 lalu memperlihatkan terorisme masih ada di Indonesia. Pemerintah pun menilai harus membuat beberapa kebijakan tentang penindakan aksi terorisme di Indonesia. Presiden Joko Widodo memerintahkan RUU anti-terorisme segera dirampungkan. Presiden juga meminta unsur TNI agar dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Saya ingin agar rancangan undang-undang anti terorisme ini segera dikejar ke DPR, ini Pak Menko Polhukam, berikan kewenangan TNI untuk masuk di dalam rancangan undang-undang ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko Polhukam sudah mempersiapkan untuk ini. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono menyatakan kesiapan TNI jika dilibatkan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ya, yang penting TNI siap untuk dilibatkan dalam kondisi apapun. Cukup ya. Ya kalau TNI dilibatkan oke saja. Kira-kira yang paling bagus keterlibatannya di mana? Ya bagaimana menyelesaikan masalah gitu. Teroris di mana, di hutan boleh ya gitu ya. Tentara kan kalau di hutan kan makanannya ya. Tentara kalau di hutan itu seger kayak hari raya Idul Fitri gitu. Namun rencana memasukkan wacana pelibatan TNI dalam revisi Undang-Undang Terorisme tak serta-merta diamini oleh koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang terdiri dari Imparsial, LBHI, LBH Pers, Kontras, dan sejumlah LSM lainnya. Alasannya pelibatan militer merupakan kemunduran reformasi. Pelibatan TNI sudah diatur dalam Undang-Undang TNI Pasal 7 Ayat 2 dan 3. Militer bisa beroperasi selain perang berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yakni Presiden. Tentara dalam upaya penegakan hukum pidana, karena kita lihat judulnya ini tindak pidana terorisme. Ini merupakan langkah mundur reformasi. Jadi kalau kita lihat reformasi itu kan memisahkan kepolisian dari tentara. Kepolisian dipisahkan kenapa? Karena dulu kepolisian bercorak militeristik, bercorak militerisme. Yang sampai sekarang kulturnya masih belum berubah. Dan hari ini dengan kata pendek dari Presiden Jokowi yang kemudian ditafsirkan oleh Wiranto, seakan Kontras bisa mengingat bahwa 19 tahun yang lalu rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya itu ingin dimainkan lagi oleh Wiranto hari ini. Dia seakan punya ukuran-ukuran khusus tentang apa itu darurat, tentang apa itu bahaya, tentang apa itu terorisme. Jangan-jangan hari-hari ini yang menjadi teroris kelompok teror dan negara itu sendiri. Di tengah ancaman radikalisme global dan ancaman sel-sel teror mandiri di dalam negeri, pemerintah dihadapkan situasi pelik. Mencegah ancaman teror sebelum kejadian, namun pada saat bersamaan dituntut untuk menghormati hak asasi manusia, reformasi sektor keamanan. Tim Liputan, Kompas TV.